kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau diinikan. Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat, itu aja sih. Tapi Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Geri, Teh Nopi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin. Itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus. Sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian akan dipersulit juga dan kami hidupnya. mau tanya nih ke kalian akan lebih menghargai orang yang konsisten atau kontradiksi? Konsisten kan? Kalau kalian punya kemampuan, keberanian, kebenaran, kalau kalian sudah berucap, kalian hanya berucap atau melakukan tindakan? Itulah, ya. Jadi hidup itu konsisten lah. Cukup ya. Saya nanti akan bantu yayasan untuk menghadapi gugatan dan saya sudah siapkan 1,3 miliar. Apabila dia menang dalam gugatan itu, saya ikhlas, saya kasih kepada pihak Agus. Agus sendiri kan katanya shock Bang, ibaratnya mendengar kabar uang donasi dialihkan ke sana. Gimana sih Bang tanggapannya? Agus jangan shock, Bang Densu tetap biar bagaimanapun melihat semua hal itu kita udah bicarakan di podcast. Untuk pengobatan, karena akadnya untuk pengobatan, Bang Densu juga tetap siap untuk membantu. Datang aja ke Bang Densu akan deposit uang di sana, karena uangnya kan udah ke NTT, nanti kamu berobat ya. Kalau uangnya nggak mau dipakai berobat, mau dipakai untuk kelangsungan hidup, nanti ngobrol sama Bang Densu. Oke? Dia Bang bisa dibilang kan kata Bang Parat, masyarakat NTT ataupun bahkan gubernur dan bupati tidak akan menerima uang itu karena itu uang sengketa katanya Bang. Tidak berani bisa dibilang seperti Ya, kalau dia dari bupati sana nggak mau terima, kita kasih yang mau nerima aja. kata dia Bang. Iya betul. Ada lagi? Kita langsung sih, kita nggak ke pemerintahan, jadi memang langsung ke penerima manfaat. Apa? Oke, Wak, yang uang donasi Agus yang dialokasikan ke NTT gimana nih, Wak? Ya, mau gimana ya? Susah juga ya, sebenarnya kan itu hak Agus. Hak Agus ya? Iyalah buat berobat. Ini siapa yang disalahkan menurut Wawa nih? Densu nggak kah, berani, Teh ya. Novi kah, apa Geri? Ya, yang salah ya. Siapa? Yang mengalihkan lah. Siapa menurut Wawa nih? Mereka lebih tahu. Waktu mau itu belum ada komunikasi. Nggak ada Nggak ada perjanjian. komunikasi apapun. Jadi ibaratnya tiba-tiba. Iya. Dari pihak Agus nggak tahu sama sekali. Gimana perasaan Agus setelah tahu itu? Ya curhat ke saya sih sedih ya. Itu kan buat berobat walaupun Kalau memang sudah bisa kembali lagi, duitnya sudah dipakai, katakan itu gimana tuh, Pak? Apakah Agus ingin menempuh jalur hukum atau gimana? iya, Agus akan menempuh jalur hukum. Tetap akan diperjuangkan karena Agus merasa itu hak Agus. Ini tadi bilang Agus kecewa banget sama Denny Sumargo, Densu. Gimana tuh, Pak? Ya mungkin juga kan hanya Agus yang tahu. Oh, sendiri kecewa juga gak sih? Ya jujur kecewa, cuman rasa kasihan aja si Iya. Agus. Yang walaupun mau dibilang terlambat atau apa, tapi kan dia masih ada itikat mau berobat. Berobat kan nggak cuma sebulan 2 bulan. Berobat itu berjalan sampai benar-benar Agus sembuh. Tapi kan berobat Agus sendiri sudah dijamin gratis ya sama Alvin waktu itu ya, Iya, almarhum. tapi kan di rumah sakit Alvin nggak bisa buat dana buat operasi. Kan dioperasi harus JC. Oh gitu ya. Iya. Apa nih doa Wawa nih buat apakah uang Agus bisa kembali, harapan Wawa seperti apa? Ya harapan Agus, harapan saya ya kalau memang bisa dikembalikan ya kembalikan. Menyelenggarakan penyelenggara yang membutuhkan Agus dan para donatur. Nah ini para pihaknya yang ada penyelenggaranya Yayasan Novi dan Densu, ada Agus, ada donatur. Nah harusnya memang kalau kita mau berdamai kita duduk nih. Ya jadi berempat. Nah ini sudah diupayakan sampai kita bawa ke Kemensos untuk
bisa berempat ini islah, berempat ini merumuskan apa yang terbaik dalam hal penyelesaian ini, gitu loh. Jadi teman-teman harus sadari dulu fondasi dasarnya adalah bahwa ini dana tak bertuan, bahwa ini adalah dana ilegal, ya. Nah, upayanya itu ada dua. Yang satu adalah perdamaian yang tadi saya bilang, yang sudah diusung oleh Kemensos namun gagal juga. Kemudian kami juga sudah mencoba lagi untuk melakukan upaya perdamaian namun gagal. Ya kan, bahkan berkali-kali disampaikan melalui medsos, melalui surat tertulis, ya kan, melalui WA, melalui telepon untuk segera bertemu Agus Singapura. Itu tidak ada tanggapan juga. Akhirnya pilihan yang kedua adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, itu sudah kita lakukan, gitu loh. Nah, pada saat ini dilakukan pun, ini proses perdamaian itu terus kita berupaya, kita melakukan penjat-penjat agar perdamaian ini segera terwujud. Nah, namun ini nggak ketemu juga nih perdamaian ini nih. Nah, perdamaian ini komisi semakin kisruh, ya kan, kondisinya makin kisruh, perdamaian makin jauh, api dari pandang. Ya udah, kita coba mencari alternatif penyelesaian. Kenapa? Karena pilihan kita tinggal satu kan, memproses secara hukum. Nah, kalau ini kita proses secara hukum, ya, dalam proses persidangan kita di Indonesia, hukum positif yang berlaku ini bisa mencapai 6 sampai 9 bulan, gitu loh, 6 sampai 9 bulan. Jadi proses yang begitu panjang itu belum banding, belum kasasi loh, belum PK. Nah, ini yang bisa makan waktu berapa tahun kalau sampai ini kerahnya itu sampai di PK, gitu loh. Nah, jadi kita coba mencari penyelesaian tuntas, ya kan, dan yang sekarang digemborkan dari Densu, Geri, kalau uang donasi itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT, itu Agus sangat tidak terima ya. Kalaupun memang uang ini berdasarkan hukum nanti bukan milik Agus ikhlas. Tapi kalau seandainya ternyata hukum pun mengatakan itu uang Agus, ya kembalikan ke Agus. Untuk ini akan ada somasi ke Densu, Geri, Pablo. Dan itu ada kuasa hukum, bukan kuasa hukum baru ya, tetapi di sini kuasa hukum yang lama akan bertambah dengan orang-orang baru dan tetap di bawah Papa bersama Agus juga. Tapi ada rencana untuk menggugat atau mungkin melaporkan kepada pihak kepolisian? Pasti setelah somasi, seandainya mereka tidak menghiraukan somasi kami akan lanjutkan ke laporan. Itu kapan kira-kira? Segera mungkin. Tapi dari pihak Agus sendiri sudah ikhlas kah atau memang ada perlawanan dari keluarga? Kalau masalah ikhlasnya di mana ini? Itu uang lokasinya dilokasikan di sana ya. Jadi kalau ikhlas itu nggak mungkin ikhlas karena seperti Agus dieksploitasi ya. Pada saat pertama itu donasi untuk Agus ya, sampai Agus pun tidak merasakan itu uang donasi ya, dan itu sudah mengendap berapa lama di yayasan. Tiba-tiba setelah sudah mulai damai, Agus sudah mulai tenang, tiba-tiba ada perkataan dari Densu yang sampai bilang di mana-mana uang itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT. Agus sangat tidak terima. Kami pun sebagai kuasa hukum Agus pun tidak terima. Karena sekali lagi merasa saya seperti disakiti gitu loh. Uang ini awalnya dimasukkan ke rekening Agus untuk membantu Agus, tiba-tiba kok diserahkan ke orang lain. Padahal di Kemensos sudah diceritakan kan, dijelaskan Kemensos, seandainya uang donasi ini pun tidak untuk Agus, akan diserahkan sesama disabilitas mata buta, bukan untuk bencana lain begitu.